Saya Yohanes Supriyadi, Sekretaris Umum Bala Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Saya Hadidi, Ketua Umum Bala Adat Dayak Kalimantan Barat. Saya Yohanes Ponsuka, Ketua Sekber Kesda Kalimantan Barat. Saya Yohanes Iwa, Ketua Umum Pusaka Borneo. Saya Martinus Asen, Moreng Kalimantan Barat. Dan ini menyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa menyatakan Presiden jalan-jalan, bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN. Hai Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum aja Rocky Gerung. Pokoknya kami mohon dan kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pada Bapak Menhankam untuk menangkap Rocky Gerung. Diadili saja. Diadili. Dan kami minta juga dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan, kami minta dihukum adat. Hukum adat. Pokoknya kami dengan ini menyatakan keberatan dan mohon sekali lagi agar Rocky Gerung ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami juga minta dihukum secara adat Dayak. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Saya Ijen Yohanes Palongsuka, Ketua Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat. Dengan ini keberatan dengan pernyataan Saudara Rocky Gerung yang tidak pantas terhadap simbol negara. Saudara Rocky Gerung, Anda tidak pantas menjadi seorang ilmuwan karena cara berbicara Anda sudah menghina simbol negara, yakni Presiden Republik Indonesia. Dan saudara juga telah menyinggung tentang IKN, bahwa IKN akan diperdagangkan. Saudara telah menyinggung kami orang Kalimantan. Dengan ini saya mohon pada Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap Rocky Gerung, pembuat onar yang selama ini menghasut, membuat masyarakat resah. Segera adili, karena Rocky Gerung tidak pantas untuk tinggal di Indonesia, karena dia tidak menghargai simbol daripada Republik Indonesia, yakni Presiden Republik Indonesia, Presiden dia sendiri. Pada Bapak Kapolri, pada Menteri Pertahanan dan Keamanan, tolong segera tangkap Rocky Gerung dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Wow, ini mengerikan guys ya. Saya yakin Rocky Gerung tidak akan nyaman lagi berada di negara Indonesia guys ya. Akibat mulutnya yang gak bisa dikontrol, mulutnya yang gak bisa dijaga, kini Rocky Gerung diserbu dari berbagai sisi guys ya. Dan Rocky Gerung sudah resmi dilaporkan ke polisi dan kita tinggal menunggu proses hukum selanjutnya. Dan ini guys yang kalian dengar, ini adalah ketua-ketua suku dari masyarakat adat Dayak, yang dimana mereka menuntut agar Rocky Gerung ini selain diberikan hukum secara pidana, dia juga harus mendapatkan hukuman secara adat Dayak. Jika hukum adat Dayak sudah bertindak, tamatlah sudah riwayatmu, wahai Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta damai Indonesia, kami para Jokowi berarti sekitar 40 orang relawan saat ini datang ke Mabes Polri untuk melaporkan Rocky Gerung terkait undang-undang ITE yang mana telah menghina Presiden Jokowi, mengatakan bahwa Presiden Jokowi tolol bajingan pengecut ya. Mudah-mudahan upaya kami ini bisa dapat segera diwujudkan oleh Bapak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit, agar Pak Rocky Gerung segera ditangkap supaya tidak membuat gaduh ya Indonesia menjelang pemilu serentak 2024 ini. Mari Surat Indonesia, kita jaga Indonesia
karena Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Wujudkan 2024 pemilu aman dan damai. Ayo tangkap Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Gus Soleh dan juga kawan-kawan yang sudah melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, ya. Jadi ada kepastian langkah hukum yang sudah diupayakan agar Rocky Gerung ini segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan kata-kata kasarnya kepada Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarno, tinggal di Ciputat Raya, Pondok Pinang. Ciputat Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Saya kuli kecil, saya kuli bangunan. Tangan saya kotor. Maaf, saya orang lapisan paling bawah. Orang susah. Kalau nggak makan, kalau nggak kerja juga nggak makan. Tapi saya tidak sudi, tidak rela kalau Pak Jokowi dijelek-jelekan dengan si manusia Rocky Gerung itu. Oh, Rocky Gerung. Yang bilang Pak Jokowi tolol. Kemana saja Pak Kapolri, jajaran kepolisian kemana saja, sehingga manusia biadab ini dibiarkan berkeliaran di luar. Tolong Bapak Kapolri, Bapak Sigit, Bapak Dudung sekaligus TNI, Bapak Pangdam, tolong tangkap, adili yang namanya Rocky Gerung. Saya rakyat kecil, saya tidak pernah minta bantuan dan tidak pernah dapat bantuan, tapi saya tidak sudi kalau presiden saya itu dielek-elek, dimaki-maki, dijelek-jelekkan, yang tidak pantas omongannya sebagai yang namanya Rocky Gerung, yang tidak pernah, kalau saya tahu, apa kontribusinya untuk NKRI ini. Tolong Pak Pangdam, Pak Kasat, Pak Kapolri, tolong tangkap. Rakyat kecil tidak sudi seperti saya ini. Tolong Pak ya, tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RKRI. Kami sebagai warga Bangka Belitung sangat mengecam atas perkataan Rocky Gerung yang menyebut Bapak Joko Widodo bajingan yang tolol. Kami merasa sakit hati karena Bapak Presiden itu adalah simbol negara yang harus dijaga dan dihormati, bukan dihina atau dilecehkan. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai warga negara NKRI yang menjaga marwah simbol negara Republik Indonesia. NKRI harga mati. Wow guys, tadi dari masyarakat adat ketua suku Dayak di Kalimantan, sekarang dari Bangka Belitung. Ini kayaknya hampir semua masyarakat di berbagai daerah di pelosok tanah air yang merasa gerah, merasa resah, merasa terusik, merasa geram dan marah dengan pernyataan Rocky Gerung, kata-kata kasar yang dia lontarkan kepada Presiden Jokowi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat terbuka untuk saudara Rocky Gerung. Saya melihat dialektika Rocky Gerung ini tidak mengedepankan etika dan estetika. Saat dia pidato di depan halayak ramai, memancing tertawa masyarakat banyak, dan menghina Pak Jokowi dengan mengatakan Pak Jokowi bajingan goblok. Saudara Rocky Gerung, kalau memang Pak Jokowi bajingan goblok, tolong buktikan
Dan kalau tidak terbukti, saya sebagai pendukung Pak Jokowi meminta pada Mabes Polri untuk menangkap Rocky Gerung. 1 kali 24 jam saya somasi, saya minta pada Mabes Polri menangkap saudara Rocky Gerung. Ya, karena ini masuk dalam delik aduan relatif tentang penghinaan terhadap kepala negara. Jadi siapapun bisa bertindak, termasuk cyber Polri. Tolong ditangkap Rocky Gerung. Saya tidak terima presiden kami dihina, dikatakan bajingan goblok. Saya minta kepada Mabes Polri, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, saya minta Rocky Gerung ditangkap. Apapun bentuknya, atau minimal suruh debat dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Jadi laporannya diterima laporannya, kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak kok itu, yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, dan Rocky Gerung pasti akan kena batu. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus tangkap. Jadi hari ini kita akan penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Ya, ini proses ya. Kita lihat proses PKT ya. Bang, tapi sebelum laporan ini apakah ada komunikasi juga ke Pak Jokowi? Enggak lah. Ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 menghasilkan presiden siapa, kita akan bela juga kok. Kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut, siapapun presidennya ya. Pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang terperlukan ke bajingan. Oke, Bapak Kaya bilang sebelum melapor ke sebelumnya udah ada berbicara dulu terlebih dahulu benci sama Rocky Gerung sebelumnya. Enggak ada. Kenapa langsung nggak ada niatan itu kan? Kenapa nggak ada niatan buat membicarakan terlebih dahulu? Ya, karena kita ini kan orang yang sudah lama menahan kesabaran. Ya, coba teman-teman objektif melihat lah ya. Berapa kali pembenci Jokowi melakukan demo? Apakah pernah kita melakukan demo tandingan? Enggak pernah. Kita tuh menahan kesabaran sebatas masih dalam koridor demokrasi. Kritik itu demokrasi. Tapi kalau sudah penghinaan, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi, dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa ini. Kita tidak akan membiarkan itu. Oke. Wow, luar biasa ya pernyataan dari Bapak ini guys ya. Saya sangat bersyukur ada relawan-relawan dari Pak Jokowi yang berani mengambil atau menempuh langkah hukum untuk memberikan efek jera kepada Rocky Gerung yang memang selama ini masyarakat Indonesia sudah terlalu sabar menghadapi sikap Rocky Gerung, dan sudah waktunya Rocky Gerung kena batunya. Saya selaku masyarakat Bangka Belitung menanggapi video viral Rocky Gerung, negara harus hadir dan tegas. Siapapun yang menghina kepala negara harus ditangkap dan diproses hukum. Apa yang bisa ini, Mas Bambang? Gini Pak Ali, apa kata-kata yang tepat untuk seorang Rocky Gerung? Tuhan itu maha sempurna, Tuhan itu maha mulia, maka dia menciptakan hamba-hambanya yang begitu mulia dan sangat terdidik. Apa yang keluar dari mulutmu tentang Presiden Joko Widodo, bagi Presiden tidak ada masalah. Tapi semua makhluk melata akan menilai bagaimana kredibilitas Anda sebagai manusia yang Tuhan menciptakan begitu maha sempurna. Luar biasa Rocky, evaluasi dirimu.
karena kau adalah manusia baik-baik dari turunan yang baik-baik, punya agama, maka jaga mulutmu dengan baik dalam memberikan penilaian kepada Presiden Joko Widodo. Siap. Terima kasih Bang Abidin. Ya. Oke. Saya Bambang Saptono. Pak Sigit tolong amankan Rocky Gerung itu, karena kalau kata-kata yang lain masih sebatas wajar, tapi kalau kata-katanya yang bajingan dan tolol itu kan sudah kurang ajar kan, atau penghinaan kan, itu harus diproses Pak itu, walaupun dia sepintar apapun masa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryansyah sebagai Ketua Umum Gepak Kuning Kaltim Kaltara mendukung pembangunan IKN Nusantara di wilayah Kalimantan Timur, serta mengutuk keras pernyataan Rocky Gerung yang telah menghina Presiden Republik Indonesia dengan sebutan bajingan tolol, serta menjelekkan program pemerintah Republik Indonesia. Tangkap Rocky Gerung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia jika dilahirkan dari hasil perkawinan silang antara kuntilanak dengan gandaruwo, yaitu si Rocky Gerung, bahasa yang keluar dari mulutnya itu hanya ujaran kebencian, kagak punya adab, attitude. Dia lahir itu kagak pernah dikasih ASI, dia dikasih kencing ontak, maka otaknya itu dungu, produk gagal. Yang ada isi kepalanya itu nggak beda jauh dengan spiteng. Emang Rocky Gerung itu siapa? Sudah berbuat apa untuk bangsa ini? Dia cuma sampah. Cuma sampah masyarakat, sampah negara ini. Dia berani menghina presiden yang sudah banyak jasanya untuk bangsa ini. Zaman Orde Baru, mana ada orang yang berani mengatakan seperti itu. Bukan cuma di penjara, tapi hilang nyawa lo. Buat Pak Kapolri, tangkap orang ini, usut tuntas sampai pakai baju oranye. Karena ini manusia yang bisanya merusak generasi milenial, merusak demokrasi, ya. Kata-katanya itu, isi otaknya itu nggak ada baik-baiknya. Tangkap. Wow, Rocky Gerung manusia produk gagal, sampah negara. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Oke Ruki, karena kamu telah menyebut kata bajingan dan tolol, meskipun nama Jokowi tidak kamu rangkai dalam satu kalimat, tapi saya paham maksud kamu. Ya. Dan saya salah satu orang yang tidak bisa kamu bodohin dengan kalimat itu. Karena kalimat itu nanti akan kamu pakai untuk ngeles. Oke? Dengan kamu menyebut itu sama artinya dengan kamu berkata bajingan atau tolol kepada 90% pendukung Pak Jokowi. Seperti dalam video yang telah diunggah oleh Renat Kasali, salah satunya. Ya, padahal 90% pendukung Pak Jokowi itu tahu siapa yang tolol, siapa yang bajingan, tahu. Sebenarnya dia menganggap yang bajingan dan tolol itu adalah kamu. Cuman saya mau ngomong seperti itu nggak enak gitu loh. Ya. Mereka tahu. Dan alasan dia adalah kamu itu orang yang tidak tahu diri. Sudah hidup makan di Indonesia. Ya, bisa mendapatkan gelar profesor di Indonesia sampai mendapatkan itu. Tapi kamu orang yang tidak tahu diri gitu. Kamu bisa makan enak, tidur nyenyak. Kalau negara tidak dalam kondisi yang tenang, damai seperti ini, ekonominya berjalan stabil, kamu tidak akan merasakan itu. Artinya kamu sama dengan munafik. Itu aja. Tadi seperti yang dikatakan oleh 90% pendukung Pak Jokowi itu. Bahwa sebenarnya yang bajingan, yang tolol itu
kamu. Cuman saya mau ngomong kan tidak enak gitu loh. Itu. Dan berani tidak kamu mengatakan bahwa pendukung 90% pendukung Pak Jokowi itu adalah bajingan dan tolol. Karena orang yang didukung seperti yang kamu maksudkan itu. Oke, kalau berani. Pengen tahu aku apa yang terjadi. Salam dari Sorsawu, Bakul Kembang. Sudah pasti Rocky Gerung tidak akan berani, Pak, ya. Karena kalau dia sampai mengeluarkan kata itu untuk 90% pendukung Pak Jokowi, maka itu bukan lagi urusan rompi orange, tetapi urusan peti mayat. Salam NKRI. Saya ingin mengomentari statement Bung Rocky Gerung yang telah menghina orang nomor 1 di Indonesia. Dengan ini kami warga Bangka Belitung siap untuk membela Bapak Jokowi kami yang tercinta dan penjarakan Bapak Rocky Gerung yang sudah menghina orang nomor 1 di Indonesia, Bapak kecintaan kami. Salam NKRI. Rocky Gerung, Anda adalah seorang yang terdidik dan berpendidikan. Tapi pemikiran dan mulut Anda tidak lebih dari sampah. Oh, sampah lagi. Anda tidak pernah berbuat sedikit pun kebaikan untuk kemajuan bangsa ini. Tapi justru dengan mulut Anda merusak tatanan demokrasi di negeri ini. Kali ini Anda telah membuat marah dan kecewa seluruh rakyat Indonesia dengan menghina Bapak Presiden Joko Widodo. Hinaan yang kotor, yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang berpendidikan seperti Anda, dan tidak pantas disematkan oleh seorang pemimpin negara. Jangankan pemimpin negara, disematkan pada orang hina seperti Anda pun tidak pantas kata-kata itu diucapkan. Saya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa menjaga marwah, harga diri, dan nama baik simbol-simbol negara serta pemimpin bangsa, mensomasi Anda, Rocky Gerung, dalam waktu 3 kali 24 jam. Saya dan kami rakyat Indonesia meminta Anda mengklarifikasi, meminta maaf secara terbuka, baik lisan maupun tulisan, di depan rakyat Indonesia seluruhnya. Jika itu tidak Anda lakukan, Rocky Gerung, ingat, kami rakyat Indonesia yang akan melakukan dengan cara apapun untuk membungkam mulut sempah Anda. Camkan, Rocky Gerung. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Bung Rocky Gerung, sepandai-pandai orang berbicara, kalau sudah terlalu banyak bicara dan merasa dirinya pintar, ya, nah itu akhirnya akan terperosok ke dalam suatu kesalahan besar. Mengatakan seorang presiden bajingan tolol itu tidak sewajarnya dikatakan oleh orang yang mengatakan seorang intelektual. Dan kepada aparat kepolisian, saya kira ini sudah memenuhi unsur untuk menjebloskan Rocky. Berbahagialah bagi orang yang dicaci maki oleh Rocky Gerung. Dan hati-hatilah bagi orang
yang dipuji-puji oleh Rocky Gerung. Sebab orang yang dicaci maki oleh Rocky Gerung adalah orangnya akan menjadi sukses, menang dalam urusan, dan berbahagia. Tetapi orang yang disanjung-sanjung oleh Rocky Gerung, maka orang tersebut biasanya jadi pecundang. Jadi kalau Anda dicaci maki oleh Rocky Gerung, berarti Anda akan mendapat keberuntungan dan kemenangan. Tapi kalau Anda dipuja-puji oleh Rocky Gerung, maka dipastikan Anda akan merugi, akan menjadi pecundang. Saya kira ini si Rocky ini mulai banyak pikiran, mulai susah tidur, mulai mencret-mencret, ya kan? Dan mungkin asam lambungnya mulai naik. Lagian tuh orang kalau ngomong kayak nggak punya lak-lakan aja. Masa Presiden Jokowi dibilang, ya kan? Aduh, kadang-kadang giliran gua cuma ngeritik kinerja Anies Baswedan. Itu yang namanya kadrun-kadrun yang ngeroyok gua, ada yang gua bilang stres ya, ada yang bilang gua matanya picek lah. Mata gua normal, normal itu. Tapi giliran Rocky Gerung itu ngomong kayak gitu semaunya sama presiden, dibela. Aduh, tapi menurut gua kali ini Rocky Gerung nggak akan lolos deh. Kayaknya tidak akan lolos deh. Biar jadi pelajaran gitu loh. Ilmu tuh kadang-kadang ya mungkin ilmu penting, tapi etika juga lebih penting menurut gua, seperti itu. Gua nggak pernah yang namanya ngomong kasar kan. Tapi itu kadrun ngeroyok gua, ngebully gua, ampun-ampunan. Makanya gua senang nih si Rocky biar ditangkap polisi, ya kan? Biar pelajaran buat dia. Kalau ngomong biar nggak semaunya. Ya. Rocky Gerung lagi selalu membuat pernyataan kontroversial, dan kali ini menurut saya sudah tidak bisa ditolerir lagi, yang mengatakan kepada Bapak Joko Widodo bajingan tolol. Selain menyakiti atau melukai perasaan Bapak Jokowi, dia juga melukai para pendukungnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya, yang notabene Bapak Jokowi sangat dicintai lebih dari 82% seluruh masyarakat Indonesia. Ini fakta. Dan menurut saya kenapa ya kok dari dulu si seorang Rocky Gerung ini selalu membuat pernyataan yang kontroversial, kok lolos terus dari jeratan hukum? Apa ini nyuwun sewu maaf, atau dari polisi takut karena di belakang Rocky Gerung ada orang yang lebih kuat, atau memang ini sebenarnya itu hanya settingan untuk mengalihkan perhatian? Saya nggak tahu. Yang jelas saat ini, dan bukan saat ini saja, berkali-kali Rocky Gerung itu selalu membuat pernyataan yang kontroversial, yang sangat menyakitkan perasaan masyarakat Indonesia. Jujur saya pribadi juga sangat sakit sekali. Kalau saya sekarang berhadapan dengan Rocky Gerung, saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan. Yang pasti saya akan marah sekali. Entahlah kok bisa sampai seperti ini, selalu lolos dari jeratan hukum. Hormat saya Bapak Kapolri, tolong ini mohon perhatiannya si Rocky Gerung. Rasanya sulit banget untuk ditolerir, Pak. Saya khawatir daripada nanti masa-masa pendukung Pak Jokowi yang mencintai Bapak Jokowi marah terhadap si Rocky Gerung. Ya kita semua nggak tahu, Pak. Yang pasti saya rasa bukan hanya saya saja, Pak, yang
yang protes atau yang keberatan atas pernyataan Rocky Gerung ini. Saya rasa mayoritas penduduk masyarakat di Indonesia juga pada ikut merasakan sakitnya atas ucapan-ucapan Rocky Gerung terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Padahal kita tahu semua orang tahu ya, sebagai kepala negara atau presiden itu di masa jabatan dan di akhir jabatan itu selalu mengadakan kunjungan ke luar negeri dengan. Jadi kenapa Rocky Gerung ini dari dulu selalu kontroversial dan selalu mengkritik pemerintah ya? Karena memang dia sudah menemukan ladang rezekinya di situ ya. Ibaratnya periuk nasinya memang di situ ya. Karena dengan begitu dia akan diundang kemana-mana, ke ceramah di mana-mana, diundang ke seminar, diundang ke acara-acara. Dan itu kan lumayan buat dia mendapatkan amplop untuk bisa menyambung hidupnya. Saat ini lagi heboh-hebohnya atau viral-viralnya tentang ingat Rocky Gerung Allah tidak tidur, yang menghina Jokowi, bahkan mengolok-olok Jokowi, mengatakan bahwa presiden tolol, bajingan. Pak Rocky Gerung, ya, silakan Anda berkuar-kuar ya, tapi itu tidak akan ya menurunkan ya minat kami atau kesukaan kami, kecintaan kami terhadap Presiden Joko Widodo ya. Anda jangan coba-coba mengadu domba kami, Pak Rocky Gerung ya. Rakyat Indonesia sekarang sudah cerdas-cerdas, Bang ya. Jadi jangan sekali-sekali Anda memprovokasi kami ya. Kami tahu ya mana pemimpin yang baik, yang betul-betul kerja, yang betul-betul berjuang untuk rakyat, dan mana pemimpin negara hanya ongkang-ongkang kaki di meja kerja. Kami paham, Bang ya. Jadi Anda sudah stop, jangan Anda memprovokasi kami ya. Kami sudah cerdas, Bang ya. Ingat itu. Anda menghina Jokowi, memfitnah Jokowi, mengolok-olok Jokowi. Ingat, camkan kata saya, Bang ya. Allah tidak tidur ya. Pasti akan ada balasannya untuk Abang. Lihat saja nanti. Mau bukti? Lihat orang yang pernah mengatakan Jokowi Fir'aun. Lihat apa yang terjadi sekarang. Lihat, Bang. Buka mata Anda. Ya. Jadi silakan Anda berkuar-kuar, tapi tunggu saja balasannya, Bang. Ya. Salam NKRI. Kata-kata kasar Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi saat ini sudah memunculkan beragam reaksi dari berbagai masyarakat, guys, ya, dari berbagai daerah juga. Dan tadi teman-teman mendengarkan sendiri dari Bangka Belitung, dari Kalimantan, dan dari daerah-daerah yang lain, dan kemungkinan akan terus bertambah, guys ya. Dan ini baru sedikit saja yang saya reaksi, dan masih banyak lagi suara-suara dari netizen yang menuntut, guys ya, menuntut agar Rocky Gerung ini segera ditangkap, diadili, dihukum ya. Dan sudah ada laporan seperti yang teman-teman saksikan tadi, Gus Soleh dan juga puluhan relawan dari Pak Jokowi sudah melaporkan Rocky Gerung ini ke Bareskrim Polri, dan kita tinggal menunggu bagaimana proses hukum ke depannya ya. Saya jadi teringat akan kasus dari Roy Suryo ya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga pada zaman Pak SBY, di mana dia sudah diberikan hukuman dan sudah dibebaskan ya. Itu gara-gara dia menampilkan gambar stupa, lalu ada gambar dengan editan wajah Pak Jokowi ya. Dia dikenakan undang-undang ITE, dan ya Roy Suryo bisa
diproses hukum, ya kemungkinan besar guys ya, Rocky Gerung pun sama juga bisa diproses secara hukum ya. Dan sudah ada buktinya di mana dia melontarkan kata-kata kasar kepada Presiden Jokowi ya. Ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Kita boleh kritik, kita boleh menyampaikan pendapat kita ya, asalkan sesuai dengan koridornya guys ya. Jangan sampai kita menghina seseorang ya, melontarkan kata-kata makian, kata-kata kasar. Nah itu justru kata-kata itu bisa berbalik kepada kita bisa diproses hukum ya. Dan untuk Pak Rocky Gerung ya, selamat, Bapak akhirnya sebentar lagi bisa merasakan bagaimana indahnya ya, enaknya tidur di kamar berbintang ya. Mungkin ini akan menjadi pukulan telak bagi Bapak, pelajaran bagi Bapak Rocky Gerung, agar ke depan sebelum mengeluarkan pernyataan atau kata-kata, minimal dipikir-pikir dahulu ya. Jangan sampai menimbulkan beragam reaksi seperti ini. Dan kasihan Bapak dirugikan ya, Bapak dilaporkan dan Bapak harus pusing-pusing lagi berurusan secara hukum ya. Ini pelajaran yang sangat penting untuk Rocky Gerung ya. Mungkin ini juga cara Tuhan menegur. Selama ini Bapak Rocky selalu memposisikan diri sebagai orang hebat, orang pintar, orang cerdas, orang yang memiliki intelektualitas yang bagus, yang baik. Bapak merasa bahwa apapun yang Bapak bicarakan itu kebal terhadap hukum ya. Kini Bapak sudah mendapatkan batunya ya. Dan Bapak sebentar lagi akan siap-siap berhadapan dengan proses hukum yang berkepanjangan guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap pantau berita-berita selanjutnya. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi.